Ibu, Bapak, saudara-saudariku, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, Shalom. Salam damai sejahtera bagi para saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini, hari Rabu, tanggal 28 Januari tahun 2026. Hari ini bersama dengan gereja kita merayakan peringatan wajib Santo Thomas Aquinas, imam dan pujangga gereja. Tema renungan hari ini menyuburkan tanah hati kita. Para saudara, dalam pertanian konvensional paling tidak ada dua cara bertani. Yang pertama, kita memakai dalam budaya Indonesia, petani menyiapkan lahan terlebih dahulu, yaitu mencangkul atau membajak, meratakan tanah, kemudian menaburkan benihnya. Cara yang lain, benih itu ditaburkan begitu saja di lahan yang belum siap. Kalau benih itu tumbuh dan berkembang, baru dipelihara dan dipupuk. Nah, dalam mengajar, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan petani yang menaburkan benih di lahan yang belum digarap. Benih yang ditaburkan pasti berkualitas tinggi karena berasal dari Allah. Dan tanah yang menerima benih berbeda-beda kualitasnya. Jenis tanah yang ada adalah tanah pinggir jalanan, tanah berbatu-batu, tanah yang bersemak duri, dan tanah yang baik. Jika benih itu adalah firman Allah, tanah yang menerima benih itu adalah hati manusia. Hati seseorang digambarkan seperti tanah. Tempat benih itu ditaburkan. Itu berarti bahwa berbagai macam tanah yang digambarkan di dalam perumpamaan ini adalah gambaran dari berbagai macam sikap hati. Ada hati yang lembek, hati yang keras, hati yang diliputi kekhawatiran, atau hati yang terbuka dan rendah hati. Nah, para saudara, hati yang terbuka dan rendah hati ini akan menjadi tempat yang subur bagi tumbuhnya firman Tuhan itu. Juga menjadi tempat yang subur bagi tumbuhnya persaudaraan, kebaikan, dan sukacita. Kerendahan hati adalah keutamaan dasar. Dalam bahasa Latin, rendah hati adalah humilis. Kata yang diturunkan dari akar kata humus, yang berarti lapisan tanah hitam yang amat subur. Semua benih bisa tumbuh kalau disebarkan di tanah humus, bahkan tumbuh lalu berbuah berlipat ganda. Ia berbuah ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 ganda. Tegas Tuhan Yesus. Maka para saudara, kerendahan hati adalah keutamaan dasar, di mana di atasnya keutamaan-keutamaan hidup yang lain bisa tumbuh subur. Demikian juga saat Raja Daud punya keinginan untuk mendirikan kemah Allah, yang lebih pantas sebab dia sendiri telah tinggal di tempat yang bagus. Namun apa yang direncanakan Tuhan tidak sejalan dengan apa yang direncanakan oleh Daud. Allah tidak berkenan Daud membangun kemah suci itu. Ia bukan sebuah penolakan di mana Allah itu menolak kebaikan dan niat dari Daud, tetapi ia telah memberikan berkat menjadi Raja Israel,
diutus dan diberi tugas menyelamatkan umatnya dari para musuh. Daud juga diberkati dengan pemberian nama baik, tanah bagi Israel, keamanan, dan janji kerajaan yang berkelanjutan. Maka urusan mendirikan kemah suci itu bukan urusan Daud, melainkan juga diberikan kepada anak kandungnya, yakni Raja Salomo. Nah, para saudara, Tuhan ternyata tidak selalu menginginkan dilayani dengan cara kita, sebab Ia punya rencana tersendiri apa yang seharusnya dilakukan untuknya. Melayani Tuhan itu jelas sangat baik, namun jangan memaksakan dengan caramu. Tuhan punya cara yang berbeda, maka dengarkanlah apa yang Tuhan inginkan darimu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.